Pasca kejadian dua wisatawan asing meninggal dunia setelah tertimpa pohon tumbang pada Selasa siang kemarin, wisata Monkey Forest di Ubud Gianyar ditutup untuk sementara waktu. Penutupan objek wisata Monkey Forest di Ubud Gianyar, Bali dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Saat ini pengelola tengah melakukan upaya pembersihan material pohon yang tumbang. Selain itu, pihak pengelola akan melakukan upacara pembersihan secara adat Hindu Bali, yakni upacara mecaru. Pihak Monkey Forest juga telah memberikan asuransi kepada para korban. Sekda Kabupaten Gianyar mengatakan bahwa penanganan dari pihak pengelola sudah berjalan baik. Dari Dinas Pariwisata juga sudah berkoordinasi dengan keluarga korban. Sementara itu 3 orang selamat masih dalam perawatan dan untuk 2 korban warga negara asing yang meninggal dunia saat ini dititipkan di ruang jenazah Rumah Sakit Dharmayadnya dan Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar, Bali. Korbannya yang kami rawat saat ini masih dalam bentuk rawat inap itu ada 3 yang terawat, 2 yang sudah 3 yang masih terawat, 2 ditambah 2 orang yang sudah meninggal. Ini kami sudah memiliki asuransi juga, jadi ada public liability asuransi dari Monkey Forest. Kita sudah memang bekerja sama dari awal dengan jasa kerja, itu sudah atensi juga untuk hal ini. Tapi terlepas dari asuransinya, kami juga kami dari tim klinik juga sudah mendampingi setiap saat korban yang untuk di klinik di sini ada sebenarnya di Pesuapola Desa Adat. Kemudian kalau kita lihat dari penanganannya, kalau kita lihat dari apa istilahnya itu ya, ini sudah berjalan dengan baik. Namun ini adalah bencana yang kita tidak bisa prediksi. Yang kemarin yang terjadi jam 12.15 tadi kami koordinasi dengan Dinas Adat. Kemarin juga BPPD, Pak Dinas Pariwisata sudah turun berkoordinasi dengan keluarga korban. Ada prinsipnya kami dari pemerintah Kabupaten Gianyar mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini kita sudah bersama dengan koresponden BTV, ada Sopian Hadi di sana. Selamat siang, Sopian. Setelah kejadian pohon yang roboh ini dan memakan korban, wisata Monkey Forest ini kabarnya ditutup. Hingga kapan penutupan dilakukan? Iya, pemirsa BTV dimanapun Anda berada, untuk info terupdate dari pasca tumbangnya pohon yang memakan 2 korban warga negara asing di kawasan Monkey Forest Ubud. Ini pihak dari pengelola objek wisata Monkey Forest menutup sementara untuk kunjungan wisatawan ke Monkey Forest ini. Jadi ditutupnya kita belum tahu ya, karena masih menunggu beberapa batas waktu. Jadi pihak pengelola belum menentukan sampai kapan ditutupnya objek wisata ini. Baik, belum ada informasi pasti sampai kapan penutupan Monkey Forest ini. Lalu kalau yang Anda lihat di sana, sebenarnya kondisi pohon-pohon di sana sebetulnya rata-rata sudah tuakah usianya atau seperti apa sampai akhirnya bisa roboh dan sampai memakan korban jiwa ini? Ya, kalau kita melihat di kawasan Monkey Forest ini terdapat banyak sekali ya pohon-pohon yang tua, pohon-pohon yang besar. Salah satunya pohon yang tumbang itu adalah pohon beringin atau pohon pule yang disebut di Bali ya, pohon pule. Jadi yang namanya bencana kita tidak tahu ya. Yang pastinya di sana banyak sekali pohon-pohon yang seperti kita lihat di layar kaca ini. Jadi banyak sekali pohon-pohon yang seperti itu. Jadi karena belakangan ini selama 3 hari ini Bali dan juga sekitarnya ini diguyur hujan dan juga angin kencang. Dan ini 2 hari yang lalu, tepatnya hari Selasa ya, tanggal 10 Desember 2024, pukul 12 siang itu Monkey Forest lagi dipadati oleh wisatawan-wisatawan yang ingin melihat panorama alam yang ada di sana. Namun tiba-tiba langsung mendapatkan atau kaget ya, langsung shock karena tertimpa jatuhnya pohon pule ini. Baik, Sopian, dari informasi yang Anda himpun, kejadian pohon roboh seperti ini, khususnya di Monkey Forest ini pertama kalinya atau sebelumnya sudah pernah terjadi juga? Menurutnya ini baru yang pertama kali. Ini yang baru pertama kali terjadi. Baik, berkaitan dengan warga negara asing yang dilaporkan meninggal dunia ini berasal dari mana, Sopian?
Itu dari Perancis dan juga Korea ya. Dan 3 warga lagi itu mengalami luka-luka akibat tertimpa pohon atau ranting-rantingnya. Dan saat ini sudah ada untuk jenazah, saat ini sudah ada di Rumah Sakit Dharma Yatya Denpasar dan juga Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Baik, WNI asal Prancis dan Korea tadi ini Anda mengatakan, jadi pihak dari negara asalnya juga apakah sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat di sana? Menurut dari Sekda Kabupaten Gianyar sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan juga dengan konsulat yang terkait dengan asal dari jenazah 2 orang ini. Dan yang pastinya akan selalu berkoordinasi dari pihak desa adat, pihak kabupaten, Sekda dan juga dengan konsulat-konsulat yang ada di Bali. Lalu Sopyan, bagaimana kemudian dengan kondisi yang selamat, kondisi korban yang selamat ini? Apakah saat ini masih tengah perawatan intensif atau seperti apa kondisinya? Untuk informasi kemarin masih ada dalam perawatan di rumah sakit di daerah Ubud, tepatnya di Arisati. Baik, Sopyan, sejauh ini apakah kita tahu ini musim hujan begitu ya di Bali juga, apakah kemudian ada instruksi atau peringatan dari pemerintah setempat agar para wisatawan ini berhati-hati dan menghindari tempat-tempat yang kemungkinan akan ada pohon roboh atau kejadian serupa seperti ini, Sopyan, di sana? Iya, tentunya dari pemerintah daerah menginformasikan kepada masyarakat semuanya untuk para warga karena akibat cuaca yang buruk ini, angin kencang disertai dengan hujan deras, dihimbau kepada seluruh masyarakat ataupun warga untuk tidak berteduh di bawah-bawah pohon, apalagi pohon besar gitu ya. Lebih baik untuk memilih yang namanya tempat-tempat yang nyaman, yang aman, yang tentunya bisa minim untuk yang namanya terjadi yang namanya bencana. Itu. Baik, tentu itu juga yang kita harapkan begitu ya, agar masyarakat bisa mendengarkan ini, perhatian peringatan dari pemerintah agar berhati-hati di musim hujan, agar kemudian kejadian yang tidak diinginkan seperti di Monkey Forest ini tidak terjadi lagi. Terima kasih atas informasinya koresponden BTV Sopyan Hadi, selamat kembali bertugas.